وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini malam-malam yang berbahagia. Di antara menghidupkan malam ini adalah dengan menuntut ilmu syar'i, salah satunya yang seharusnya diisi oleh Ustaz Maududi, tetapi qadarallahu ma syaa fa'al, beliau ada uzur, maka insyaallah kita manfaatkan sekitar 30 atau 40 menit ke depan insyaallah taala. Dan silahkan yang mau bertanya, karena materi kajian udah tadi sore, sekarang tinggal jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan tetap istiqomah agar kami mudah dan selalu mendapat ilmu dari Ustadz. Allahumma. Ustadz, Ana mau bertanya, dalam sebuah KPR sebentar, doa istiqomah antum semoga dari hati dan semoga diijabahkan oleh Allah. Amin. Karena kita hidup di zaman seperti sekarang ini, di pagi hari orang beriman, di sore hari mungkin jadi kafir. Di pagi dia teguh memegang syariat Allah, di sore hari mungkin dia lalai, terjatuh dan tergelincir dengan banyaknya fitnah dunia pada saat hari ini. Di pagi hari fatwanya adalah hal tersebut haram, di sore hari mungkin fatwanya mengatakan menjadi boleh karena dunia yang menggodanya. Dan ini istiqamah di hari-hari ini, semoga doanya dari hati dan semoga Allah kabulkan dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua dalam dinnya. Fadhal. Sebelumnya saya pernah mendengar kajian dari Ustadz bahwasanya kepemilikan barang yang dimulai dengan transaksi riba, ketika udah melunasi itu status barang tersebut halal. Barang itu halal. Anda beli KPR, beli rumah ke developer, Ya Ustadz. uang kurang atau tidak ada sama sekali uang? Yang Anda pertanyakan begini Ustadz, ketika seorang nasabah itu meninggal, dia udah di cover sama asuransi. Di cover oleh asuransi. Di cover sama asuransi, otomatis bank mengasuransikan rumah nasabah tersebut. Ya. Nah, ketika rumah seorang nasabah meninggal, asuransi melunasi rumah tersebut. Nah, Ya. bagaimana hukum kepemilikan rumah tersebut? Rumah itu, dia sudah meninggal tapi pengen rumah itu juga. Bukan Ustaz. Gimana ceritanya ini? Kebetulan ada dari sahabat Ana, ya beliau sudah dipanggil sama Allah, udah kembali, tapi Ana terfikir otomatis rumah itu udah menjadi hak waris secara hukum KPR yang ada, hak waris kepada istri dan anaknya. Hak waris kepada istri dan anak? Enggak, maksudnya hak waris kepada ahli waris. Ahli waris begitu. Ahli waris bukan istri dan anak saja, bapak, ibu juga ahli waris. Ya. Teruskan. Mungkin itu maksudnya Ustaz. Iya. Jadi tujuan saya bertanya itu, hak kepemilikan rumah tadi statusnya apa Ustaz? Yang udah dilunasi sama asuransi. Ya. Ini KPR-nya riba atau yang syariah? Ini awal akadnya riba. KPR riba kan, ya, dengan bank konvensional. Karena bank konvensional. Baik. Dia meminjam uang dengan cara riba untuk membeli aset seperti properti rumah. Selain membayar properti tersebut, membayar hutangnya, dia juga diharuskan oleh pihak bank untuk mengasuransikan aset yang dibelinya tadi. Ya, di awal kredit.
Pertama, dia membuat akad riba, akad kredit tadi. Kemudian kedua, dia membuat akad riba dan judi dalam asuransi. Ya. Bila kasus ini terjadi, hendaklah seorang muslim bertaubat kepada Allah secepatnya dengan menghentikan perbuatan tersebut. Qadar Allah, Allah memanggilnya dalam keadaan belum bertaubat, masih tersangkut dalam kasus tadi. Lalu pihak asuransi menutupi harga rumah tersebut dengan asuransi yang di awal sudah disepakatinya. Sekarang bagaimana status rumah tadi? Baik. Yang jelas, kalau dia bayar ke pihak bank, bank mau nggak nerima uang lagi? Dia baru bayar, umpamanya dia pinjam ke bank 100 juta, baru bayar 50 juta, dia meninggal. Kalau dia bayar sisanya oleh ahli waris 50 juta ke bank, bank mau mesti terima? Mungkin, Ustaz. Tidak mungkin, bukan mungkin. Tidak mungkin, Ustaz. Tidak mungkin. Karena yang 50 juta tadi ditutupi oleh pihak asuransi. Jelas? Akad kepemilikan rumah sah dengan akad jual beli antara nasabah dengan pihak developer milik dia. Jelas? Cuman ada terkait akad ribanya. Ribanya dua sisi, riba dengan pihak bank, riba KPR, dan riba asuransi. Asuransi itu include atau terpisah? Include, Ustaz. Include dalam KPR. Biasanya di awal kredit itu udah langsung dari pihak Sebentar, banknya. ini ada tukang mantan bank ini. Kok include atau terpisah? Terpisah. Nah, kalau include tidak ada masalah. Berarti rumah halal menjadi milik dia dan tidak ada kewajibannya untuk melunasi lagi di dunia dan di akhirat. Di dunia pasti pihak banknya tidak akan nuntut. Ya. Kalau dia terpisah, pihak bank jelas dia tidak akan menuntut. Berarti dia sudah memutihkan hutangnya. Buktinya dibayar, pihak bank juga tidak mau. Tinggal ke pihak asuransi. Pihak asuransi dia bayar premi sekian, tetapi pihak asuransi membayarkan lebih besar. Kalau dia tutupi sisanya ke pihak asuransi, asuransi mau. Premi yang dibayarnya umpamanya tadi sisa kan 50 juta ya, ditutupin oleh pihak asuransi. Premi yang dibayarnya ke pihak bank cuma 10 juta. Maaf, ke asuransi cuma 10 juta. Berarti kan dia berhutang ke pihak asuransi berapa? 40 juta. Kalau dia bayar ke pihak asuransi 40 juta, mau pihak asuransi nerima? Juga tidak. Berarti sudah diputihkan sisa hutangnya tadi. Alhamdulillah. Jelas? Jadi status pemilikannya gimana, Ustaz? Kalau alhamdulillah itu artinya halal. Alhamdulillah, Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Sebentar, antum malam Asyul Awakhir cerita riba. Tapi penting ya, karena dengan riba tadi pasti menghalangi seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabbnya. Bila seorang hamba dipenuhi, dilumuri dengan dosa, tertatih-tatih dia mendekatkan diri kepada Rabbnya, dia membawa dosa yang membuat tubuhnya bau. Wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Telah kami letakkan darimu, hai Muhammad, dosa-dosamu yang telah membebani punggungmu. Kalau dosa yang kita lakukan, dosa riba umpamanya, Allah jelmakan menjadi kotoran, kotoran tinja, dan ditimpakan ke badan kita. Lalu dengan itu kita menghadap Allah Azza wa Jal, Allah akan tolak. Maka ini kesempatan
untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla pada malam-malam yang mulia ini. Ini pertanyaan tentang zakat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang 1 nisab dan berlalu 1 haul, 1 tahun 354 hari. Ya, umpamanya sekarang di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkutan mobil, angkut mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Tanggal berapa tadi? 20 Ramadan. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari 1 nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Ada atau tidak? Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta, kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan. Berarti tahun berapa itu? 2019, 20, 21, 22. Sampai 22, sekarang tanggal apa? Juni. 1 Juni 2022 berakhir kontrak saya. Ini uang 300 juta. Wajib zakat ini? Wajib atau tidak zakat ini? Hah? Langsung dikeluarkan zakat 2,5%? Enggak ada yang jawab. Hai kaum muslimin. Hah? Belum. Ya, belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Ini udah setahun ya? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100? 300. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka, belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk berlalu 1 tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu 1 tahun. Ketika berlalu 1 tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi, masuk ke dalam tanah
gedung Anda 10 lantai tadi? Jangan, semoga jangan ya. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum beli sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang, ada seperti itu? Dan sampai nisab. Tadi 100 juta per tahun. Katanya saya bayar nanti di 1 Juni 2020, Pak. Ketika diterima, langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Jawabannya dua, langsung atau tidak, gitu aja udah. Langsung ya, sini tidak ya udah. Ya, langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu 1 tahun dan menjadi milik sempurna. Alhamdulillah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang zakat perniagaan, Ustaz. Zakat perniagaan. Ya. Seseorang bikin kebun sawit 100 hektar dari bikin Blitar, kebun. Ya. Bukan punya dia. Ya punyaan dia lah. Dia punya kebun sawit 100 hektar. Ya, dari Karena kalau bikin berarti tukang kebun dia, bukan pemilik kebun. Ya. Dari beli tanah sampai perawatan sampai tanam kira-kira 1,7 miliar. Terus, Masya Allah. Terus satu bulan saat ini sudah menghasilkan 20 juta. Tapi setiap bulan juga si pemilik kebun harus nomboi 30 juta karena setiap bulan biaya perawatan terus sekitar 50 juta. Gimana ngitung zakat? Berarti dia berhutang. Ya, enggak, nambah modal untuk apa? Untuk perawatan selanjutnya itu, Ustaz. Dapat cuma 20 juta tapi yang dikeluarkan 50. Ya, berarti dia nggak punya uang. Ya, berarti dia bahkan ya. Kan berhutang namanya, ya, kan? Ya. Berhak terima zakat atau wajib berzakat? Punya 100 hektar. Oh, iya. Tapi yang jelas hutang itu memotong zakat. Ya, tadi kan kita sudah contohkan dalam zakat perniagaan sawit. Ketika panen pertama tadi, itu yang di pohon semuanya dihitung sampai nilainya sekitar 55 juta atau 54 juta. Sampai berarti sudah wajib dia berzakat di tahun depan. Jelas? Dia terima 20 keluar 50 keluar 50 biarkan. Tapi asalkan yang di pohon tadi sampai terus 54 juta. Tahun depan Ramadan, tahun depan tanggal 27 seperti ini, tanggal 26 siang dia lihat ya semuanya ada nilainya sekitar 150 juta. Jelas? Jelas. Tapi dia masih nombokin terus juga. Ya sampai buah sempurna nombokin terus, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sampai nombokin terus juga. Berapa yang nombokin itu, berapa hutangnya dia? Kalau 1 tahun berarti sekitar 150 juta, Pak. Ya habis berarti kan. Tadi perkiraan panennya 150 juta semuanya, nombokin 150 juta, selesai, tidak ada kewajiban zakat. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Sebentar, ini ada pertanyaan tentang zakat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Afwan Ustaz, syukran. Kenapa harus pakai afwan? Jawabnya syukran kalau afwan. Bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian dengan sistem bagi hasil? Untuk zakat pertanian itu hanya makanan pokok. Ya. Seperti padi, itu yang kena zakat pertanian.
hasil pertanian yang lain tidak ada zakat, kecuali kalau dia jualkan tujuannya, maka dia termasuk zakat niaga atau zakat perdagangan. Anggap ini adalah kasusnya dia punya sawah. Sawahnya bagi hasil. Kalau bagi hasil, zakatnya adalah masing-masing. Sama juga sebuah perusahaan, ownernya, pemilik perusahaan kerjasama tadi ada 10 orang. Itu yang berzakat adalah masing-masing. Kemungkinan yang punya saham 1% tidak wajib dia berzakat. Yang punya saham 90% mungkin zakat harus dikeluarkannya mungkin 30 juta. Ya, maka jangan dipukul rata. Kecuali semua yang menjadi owner atau pemilik di perusahaan tadi, semua sahamnya di atas nisab zakat. Itu boleh perusahaan langsung memotong, ya, membuat kesepakatan akan dipotong dari dividen atau dari kewajiban zakat setiap para anggota syirkah atau mitra kerjasama ini. Adapun bagi hasil dari pertanian, hasil sawahnya yang terkena zakat berapa? Berapa nisab zakat hasil pertanian padi? Berapa? Beras berapa? Hah? Bukan 85 gram. Masa 85 gram? Berapa? Hah? Kilo? 700 kilo? 900? 9? 7? Enggak? Turun 5? Bisa taruh menawar, Masya Allah. Enak di sini bisa taruh menawar. Rasulullah mengatakan, laisa duna fi maqam sati ausukin sadaqah. Bila hasil panen kurma Anda atau makan pokok Anda, padi Anda kurang dari 5 wasak, tidak ada zakatnya. Wasak itu ukuran volume, bukan ukuran berat. Kalau dikonversi ke berat akan pasti berbeda. Oleh karena itu, untuk zakat fitr atau zakat fitrah, Anda akan dapati mungkin 1000 pendapat ulama muasirin. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,55 kilo, ada 2,6, ada 6,61, ada 6,2, 6,7, ada 3,29 kilo. Ya, ini kenapa terjadi ribuan pendapat seperti ini? Karena mereka mengkonversikan dari volume kepada berat. Segelas air putih dengan segelas air jus, kalau Anda konversikan ke berat, sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak. Jelas? Lalu bagaimana? Ya tetap gunakan standar volume tadi. Rasulullah menggunakan standar volume 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok itu berapa? Berarti 5 wasak berapa sok? 60 kali 5 berapa? 300 sok. 1 sok berapa? 4 mud. 4 mud itu belanjuang seko, belanjuang. Biar bare, bismillah, belanjuang tu. 2, 3, 4. Itu 1 sok. Berarti 5 wasak sama dengan berapa mud? 1200. Untuk mengecek hasil panen beras Anda sampai nisab atau tidak, bismillah, 1200 kali. 1, 2, 3, 4. Ya. Apa hasilnya kira-kira? Batal puasa Anda di hari itu sudah. Bukan begitu caranya, ya akhi. Ambil beras Anda tadi, panen tadi, tumpukan tadi. Ambil beras tumpukan tadi, ambil dari sisi bawah 1 mud, sisi samping 1 mud, belakang, atas, agar menunjukkan dia mewakili dari keseluruhan.
Karena kalau dari volume dipindahkan ke berat, beda kelembaban, beda kepadatan membedakan berat. Paham? Ya. Maka yang paling aman Anda ambil sok sendiri dari beras Anda tersebut. 4 dari sini, 4 dari sini, 4 dari sini, kemudian timbang masing-masing, ambil rata-ratanya. Muncul satu sok itu namanya 2,47 gram. 200, iya 2000 kan ya? 2470 gram. Ya, tinggal dikali dengan 300. Paham? Namanya berapa muncul berarti? 2,57 gram. Apa tadi itu? 2570 gram dikali 300. Muncul kira-kira 635 atau 655. Paham? Tinggal itu ada timbang, naikkan ke timbangan. Ternyata 600. Ya, Anda keluarkan zakatnya. Yang bagian Anda setelah tadi dibagi, kan tadi bagi hasil kan ya, bagi hasil yang satu mungkin dapatnya cuman sampai 400 kilo, ada kewajiban zakat ya? Tidak. Yang satu dapat mungkin sampai 790 kilo, dia ada zakat. Yang dia ada zakatnya. Paham? Maka dia keluarkan berapa persen? Ada pengairan berbayar. Ada di Indonesia mengairi sawah dengan dibayar. Beli air ada untuk sawah. Tidak ada kan ya? Masa antum ngairi sawah pakai air aqua? Ya tidak ada lah. Itu maksudnya beli air, kalau airnya berbeli, ya. Seperti di beberapa negara itu airnya beli itu. Seperti di Arab Saudi, kalau Anda lihat, kalau Anda umroh di atas pesawat, Anda lihat ke bawah hijau bundar-bundar gitu kan ya. Itu rumput namanya birsim. Loh kenapa dia bundar? Karena pasir itu ada rumput, ditanamin rumput, kemudian penyiramannya dengan menggunakan apa namanya, pengairannya itu dibuat begini, pakai diputar pakai mesin, putar dia begitu. Apa aja lah namanya Anda, Dan di sini digali air ke dalam. Untuk mendapatkan air itu kedalaman bisa 100 meter dalamnya. Itu murah atau mahal biayanya? Maka karena itu cuman kena 5%. 1/20. Jelas. Di Indonesia untuk sawah ada yang seperti itu? Tidak ada kan ya? Alhamdulillah kalau tidak ada. Berarti 10%. Apa bedanya BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Bagaimana hukumnya karyawan yang bekerja di BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja? Halal atau haram, Ustaz? BPJS Kesehatan itu kalau setiap warga negara Indonesia sakit akan di-cover dengan ini. Dan setiap warga negara Indonesia harus ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan. Iya atau tidak? Buktinya pemaksaannya, kalau ada yang tidak ikut, dia butuh urusan ke negara, seperti mengurus akta kelahiran anak, tidak akan diberikan akta kalau tidak ada nomor keikut pesertaan BPJS tadi. Berarti sudah dipaksakan oleh negara. Ya. Karena dipaksakan oleh negara, walaupun dia mengandung unsur-unsur beberapa hal yang haram, hukumnya menjadi halal. Karena dipaksa, mau apa boleh buat. Ya.
Adapun maka bekerja di sana ya semoga tidak mengapa. Berbeda dengan BPJS ketenaga kerjaan. Dia itu mengembangkan dana para tenaga kerja dengan cara mendepositkannya menurut aturan perundang-undangan 90% dari dana itu harus didepositokan di bank-bank BUMN dengan cara deposito riba. Berarti kerjanya adalah sama dengan kerja di bank riba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu alam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk 4 orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaallah taala masing-masing berzakat di mana dia berada. Si A punya lahan untuk pembangunan ruko, tapi si A tidak punya uang untuk membangun ruko tersebut. Tapi ada si B yang mau membangun lahan tersebut dengan catatan. Tadi sore kita jelaskan tentang salah satu akad yang digunakan oleh Zamzam Tower, Badan Wakaf Raja Abdul Aziz untuk operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apa nama akadnya? Apa nama akadnya? Itu akadnya murakkab. Apa arti nama akad? Gabungan, akad gabungan, hybrid. Apa nama akadnya tadi? BOT atau dalam bahasa Arab bina wa tashghil. Atau dalam bahasa Inggrisnya build and operate transfer. Bangun, kemudian yang membangun tadi di atas tanah tadi selama waktu tertentu dia manfaatkan. Setelah berlalu sampai waktunya menjadi milik yang punya tanah. Ini salah satu bentuk kerjasama. Tapi ini kerjasama apa lagi ini? Coba kita dengar. Ruko tersebut dibagi 2 kepemilikan. Satu bagi untuk punya lahan si A, satu bagi lagi untuk yang membangun si B. Apakah sama sistem pembangunan Zamzam Tower tersebut? Kalau tidak, apa hukumnya? Beda. Kalau yang tadi selama waktu tertentu, yang tadi itu akad istisna dibayar dengan jasa. Paham? Itu artinya pemilik badan wakaf tanah Malik Abdul Aziz mengatakan, kami minta buatkan gedung spek seperti ini. Tapi bayarnya bukan pakai uang. Bayarnya pakai apa? Jasa Anda menempati tanah ini selama 20 tahun gratis. Bukan gratis, artinya imbalan inilah membayar gedung itu. Paham ini? Ini jual beli barang, ditukar barang, menukar barang dengan jasa. Ya, kalau yang tadi ini bukan. Ini adalah dia punya tanah, lalu pihak yang kedua membuat, kemudian mereka bagi 2 langsung. Ini bukan BOT namanya. Tapi boleh atau tidak, asalkan mereka setuju, tidak ada masalah. Berarti sekarang si B yang hanya punya bangunan, sekarang dia menjadi miliki tanah atau tidak? Ya, berarti si A yang punya tanah menjual sebagian tanahnya, dibayar dengan bangunan.
Jelas? Si B membeli tanah dengan bayarannya bangunan. Jelas? Asal saling redha tidak ada masalah. Tapi namanya bukan kerjasama, namanya jual beli putus namanya ini. Masya Allah, mengalir terus. Masya Allah. Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH+. Saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Takut anda ya. Kalau masih tabungan dan bisa anda ambil, itu namanya uang anda, tetap terkena zakat. Jangan anda takut zakat akan mengurangi harta anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta anda bertambah. Satu. Tapi kalau anda bayarkan ke pihak travel, asal anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Nanti sudah anda berlunas, nggak berangkat anda. Kasus seperti itu banyak sekarang kan. Ada yang 80.000 jemaah, ada yang 100.000 jemaah. Ya, mereka di penjara, udah mereka selesai. Karena udah di penjara, udah selesai urusannya tadi. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ya, ceritanya kayak gini. Dahulu masjid, sekitar masjid atau di masjid? Di masjid. Ceritanya kayak gini, Pak. Ceritanya gimana, Pak? Dahulu masjid itu satu lantai. Dahulu masjid satu lantai. Kemudian dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf. Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan? Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah. Oh, setahu saya untuk masjid, tapi untuk masjid. Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Ya. Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Ya. Tapi apakah statusnya status masjid di sini? Ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'al Qadha, Ahkamul Masajid fil Fiqh Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid, harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya. Kemudian batasan jualan beli itu apa, sampai ke pekarangan, apa di tempat yang sholat aja nggak boleh jual masjid? Masjid itu tidak pun ada bangunannya, tapi tanahnya diwakafkan untuk masjid, itu tidak boleh sudah. Oke Pak, terima kasih. Ya Allah barik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum memiliki barang yang dahulu dibeli dengan kredit riba namun telah lunas dengan cara kredit tersebut? Halal. Ini kan sering saya sampaikan. Halal kecuali kalau mazhab Anda Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak halal, mohon maaf, saya terus terang saja. Rumah yang dibeli dengan KPR, kalau dalam mazhab Syafi'i rumahnya tidak halal. Ya. Mazhab yang bertanya apa ini? Syafi'i atau bukan? Kalau Syafi'i apa boleh buat? Tidak halal rumah itu. Tapi jumhur para ulama boleh. Karena akad jual belinya sah, dia membelikan ke developer atau ke pihak kedua. Kurang uangnya pinjam dengan cara riba ke pihak ketiga.
Kan tidak ada hubungan antara akad jual beli ini dengan ribanya. Paham? Paham atau tidak? Adapun pinjaman riba, apakah status uangnya halal atau tidak digunakan? Di sini ada khilaf yang kuat di antara para ulama. Syafi'i mengatakan seperti kata Imam Nawawi, tidak halal uang itu dipakai, dikembalikan secepatnya. Konsekuensinya apa? Rumah tadi tidak sah dibeli dengan itu. Jelas? Kalau jumhur mengatakan akad pinjamannya sah, yang batal persyaratan ribanya. Ya, asal dia sudah bertobat dan sudah selesai pinjam-minjamnya, rumah tak ada hubungan, halal. Ya, tapi aneh. Kita di Indonesia mendakwakan mazhabnya Syafi'i. Padahal negara kita pinjam uang dengan cara riba ke banyak pihak. Kalau berarti tidak sah, tidak bisa Anda menggunakan jalanan umum, fasilitas umum, rumah sakit umum, sekolah negeri umum, universitas umum yang negeri. Tidak bisa karena semuanya dibangun pakai uang pinjaman riba. Jelas? Terserah antum pilih mazhab yang mana aja. Kalau ingin repot, tadi sudah saya jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya perihal tabungan, Ustaz. Dari buku Muamalat Kontemporer yang saya baca itu, karangan Ustaz Irwandi sendiri, itu menyatakan apapun alasannya menabung di bank konvensional itu haram hukumnya. Ya, dan hanya diberi keringanan untuk gaji yang ditransfer lewat bank. Darurat namanya itu. Ya, darurat. Nah, apakah udah menjadi solusi terbaik kita menabung di bank syariah yang ada di Indonesia, Ustaz? Terkhususnya saya pernah ditawarkan untuk membuka tabungan dengan akad wadiah atau bagi hasil. Wadiah tidak ada bagi hasilnya. Yang bagi hasil mudharabah. Salah kalian tuh. Oh, pokoknya itulah, Ustaz, apa namanya? Pokoknya ada bagi hasil. Ya, ada ditawarkan wadiah katanya, Ustaz. Jadi kita tidak dibebankan biaya per bulan dan nanti di akhir tabungan itu kita dibagi dua gitu katanya, Ustaz. Dibagi dua uang Anda? Enggak, bukan, Ustaz. Apa hasilnya, Ustaz? Hasil uang Anda dibagi dua gitu? Hasil tabungan itu, ya, Ustaz. Ya, kalau akad wadiah, mereka menamakannya wadiah, hakikatnya adalah qard. Selagi tidak ada pertambahan boleh. Bila ada pertambahan maka ada unsur riba. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Berarti kita tidak diperbolehkan mengambil kelebihan itu, ya, Ustaz? Asal dari awal ada perjanjian Anda dapat kelebihan, itu sudah tidak boleh menabung di situ. Kalau sudah terlanjur bagaimana, Ustaz? Ada pertambahannya? Sampai saat ini tidak ada. Belum ada, Ustaz. Alhamdulillah kalau tidak ada. Tapi dalam perjanjiannya ada diberikan pertambahan? Dari perjanjian awal itu yang dikatakan cuman nanti setelah akhir periode katanya itu ada sistem bagi hasil. Akhir periode itu pada saat nutup. Ketika mungkin menutup tabungan atau bagaimana, Ustaz? Enggak tahu saya. Ya, kalau itu nutup tabungan dapat uang, semua orang nutup tabungannya. Dia dapat uang kan ya, tutup tabungannya, kerja kita besok. Hari Senin besok. Tutup besok. Oh, udah enggak jadi dapat uang berarti. Ditutupnya enggak dapat uang. Ya, baik. Cukup ahi. Ya, cukup, Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status gaji yang diterima di Dinas KB Keluarga Berencana? KB Keluarga Berencana. Wallahu ta'ala alam, yang terjadi dalam para penggiat atau para karyawan atau para pegawai di
badan keluarga berencana itu, mereka bagaimana untuk mengurangi jumlah penduduk. Sebetulnya kalaulah mereka memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, ya, dengan cara yang sesuai dengan syar'i, nggak ada masalah. Tetapi mereka tujuannya bagaimana mengurangi penduduk, ya, sehingga dia nggak berhasil kalau pertambahan penduduk itu berkurang, berkurang, ya, menurun pertambahannya, ya, dianggap programnya berhasil. Kalau memang seperti itu, maka wallahu ta'ala alam tidak halal Anda bekerja di sana. Saya mau bertanya tentang bagi hasil saya buat usaha dengan modal keseluruhan 10 juta. Modal dari saya 7 juta, dari teman ya 3 juta. Sedangkan yang mengerjakan, mengelola dan mengatur semua adalah saya. Saya ini yang 7 juta ya. Jadi saya meminta pembagian 90% dari keuntungan dan 10% dari keuntungan untuk teman saya, dan teman saya ridho. Apa ada unsur riba dalam bagi hasil seperti ini? Dalam bagi hasil itu tidak ada unsur riba. Riba itu muncul dalam bagi rugi. Ini kalau rugi berapa persen porsi yang ditanggung? Tentu yang punya, dia punya modal 30%, tapi dapat untung 10, tentu akan dia balik. Kalau rugi kamu nanggung 90, saya 10, iya atau tidak? Terjadi riba di situ. Kenapa ribanya? Karena 20%, iya 20%, 20% dari saham terjamin dari kerugian. Paham? Paham atau tidak? Dia sahamnya 70, karena dia dapat bagi hasil, bagi rugi bagi dia juga, bagi hasilnya 90, ruginya juga 90. Berarti 20% dari saham yang pemilik 30 terjamin dari kerugian atau tidak? Terjamin dari kerugian. Udah ngantuk antum, pulang saya lagi ya. Terjamin dari kerugian, maka muncul di situ riba. Tapi kalau tetap kerugian 70-30 sesuai dengan porsi modal dan keuntungan 90-10 saling redho, halal, tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya memakan uang pencarian BPJS? Pencairan BPJS ketenagakerjaan sebesar premi yang dibayarkan oleh perusahaan Anda dan dipotong dari gaji Anda, itu adalah halal. Pertambahannya berikan kepada fakir miskin. Terakhir dari kertas, kemudian terakhir yang berdiri ini terakhir. Ustaz, kebanyakan transaksi antara produsen, pabrik dan distributor dengan sistem DO. Apa DO itu? PO apa DO ini? Drop out barang. Distributor minta DO barang kepada produsen. Barangnya bisa diambil dengan surat DO oleh distributor, tapi pembayarannya dalam waktu tempo yang ditentukan, tidak harus tunai dalam waktu tersebut. Yang penting ketika jatuh tempo harus dibayar lunas. Bagaimana hukum jual beli tersebut? Pembayarannya mundur, barang diterima sekarang, begitu? Ya, boleh. Asal pada saat jatuh tempo dia tidak mampu membayar, tidak ada klausa penalti atau denda. Silahkan terakhir ya. Tadi rencananya setengah jam, ini udah mau 1 jam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Effendi Ustaz. Masya Allah. Saya pedagang, dagang kaki lima Ustaz. Masya Allah. Dalam bentuk gorengan Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya apa? Gini Ustaz, kadang kan Ustaz kita dagang gorengan suka ada yang lebih ya Ustaz ya. Suka ada yang berlebih gitu Ustaz. Berlebih gorengannya? Iya. Masya Allah.
Kemudian besoknya saya pilih Ustaz, saya sortir gitu. Sortir. Yang layak dijual saya jual kembali Ustaz. Diberitahukan ini yang gorengan kemarin. Tanpa keterangan Ustaz. Jadi saya campur dengan yang baru gitu Ustaz. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tidak bagian dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Ustaz, kalau ada yang bertanya saya jelaskan Ustaz, jujur gitu. Iya, tapi kalau tidak bertanya Anda bohongi dia kan ya? Ya, kalau nggak nanjak saya diam aja Ustaz. Ya itu yang namanya ghish. Kata Rasulullah, fa in sadaqa wa bayyana. Jika dia jujur dan menjelaskan. Sadaqah tadi itu dia jawab ketika ditanya, jawab dengan jujur. Bayyana tidak pun ditanya, dia jelaskan. Itu syaratnya dagang yang mendapat keberkahan tadi. Jangan Anda pikir ya, kalau Anda jujur Anda akan rugi. Tidak. Masa Anda taat kepada Allah kemudian Allah rugikan Anda? Tidak mungkin. Itu cara berpikir yang salah sebagai manusia. Ya, ambil otak Anda, cuci, bismillah. Insyaallah Ustaz. Ke Zam-Zam. Insyaallah Ustaz, itu yang saya tanyakan sama Ustaz biar Sebentar. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Ini sebuah kesalahan, ini suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pikir dengan durhaka kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada dia. Dengan taat kepada Allah, dia akan dirugikan oleh Allah. Ya. Ya akhi, Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab meriwayatkan dengan sanadnya tentang kisah antara Utsman bin Affan radhiyallahu taala an dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana Umar menjual seorang budak kepada Utsman dengan harga 800 dinar. Kemudian setelah beberapa hari Utsman ingin membatalkan jual belinya karena budak tersebut menurut dia ada cacatnya, ada penyakitnya. Jelas? Lalu Umar mengatakan, tidak mungkin saya menipu dalam menjual. Menurut saya waktu itu tidak ada cacatnya, kemungkinan cacatnya ada di tangan kamu. Bila sengketa seperti ini, maka harus dibawa kepada qadhi atau hakim. Waktu itu qadhinya adalah Shuraih al-Qadhi, seorang tabi'in. Maka Shuraih mengatakan, menyuruh posisi Umar di waktu itu sebagai Amirul Mukminin, khalifah. Wahai khalifah, kalau engkau menyangkal, engkau wajib bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal, ya, bahwa ketika engkau jual tidak ada cacatnya. Umar tidak berani, karena kalau dia bersumpah atas nama Allah, memang dia dapat uang 800 dinar. Tapi apa konsekuensinya jika ternyata memang ada cacat? Apa konsekuensinya? Pasti Allah murka kepada dia, karena dia memakai nama Allah untuk merampas hak manusia yang bukan menjadi haknya. Karena kalau dalam keadaan cacat mungkin harganya 600, berarti selisih 200 dinar itu dirampas dengan pakai nama Allah. Jelas? Maka Umar tidak berani. Kata Umar, tidak berani saya. Siapa tahu betul iya, saya tidak tahu atau lupa, saya enggak mau. Ya udah, ini uang 800 dinar, sini budak itu. Jelas? Lalu besoknya Umar menjual lagi ke pasar budak tadi dengan menyebutkan cacatnya. Tahu Anda laku berapa? Terjual dengan harga 1000 dinar. Dia mengagungkan Allah, ya, membaikkan zonnya kepada Allah, maka dia dapati kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang berburuk sangka kepada Allah, dia akan dapatkan keburukan dari Allah Azza wa Jalla. Jelas?
Allahu li taufiq. Syukran Ustaz. Allah jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.